Saya sebagai Gen X, anggota Gen X, aku bingung nih ya, kok sekarang Gen Z ya? Mbak Gen Z ya? Oh berapa? Gen 1. Oh, 2001 Oke, 2004 Gen Z ini ya. Lo kerjanya apa? Apa? Kerjanya apa? Mahasiswa ya? Mahasiswa. Lo? Makom. Lo? Magang. Ya kok Gen Z kenapa pada nggak bisa nabung sih? Kebanyakan FOMO. Kebanyakan FOMO. Promo apaan? FOMO Pak. Iya. Apa FOMO tuh? Iya, FOMO apa? Ikutin tren Sekarang. Fear out, missing out, Iya. nggak mau ketinggalan gitu ya. Ya. Kayak gitu. Nih misalnya nih ya, kalau gaji 4 juta, bisa nabung nggak? enggak Pak. Enggak. Bisa. Nabung nggak? Amis. Hah? Amis. Habis itu apa? Butuh-butuhan. Bukannya apa? Mahasiswa lu, bukannya apa? Makan, ngopi. Ngopi. Nah. Ngopi tuh kopi kapal api kan bisa. Nggak keren. Hah? Nggak keren. Nggak keren. Emang mau ngopi lu mau dapet fungsinya biar gak tidur atau kelihatan keren? Kalau bisa dua-duanya. Kedua-duanya. Iya lah. Aduh. Jadi nggak bisa nabung? Kok bisa? Bisa. Coba kalau 4 juta berapa bisa nabung? 20% kan? 10%? Dulu 10.000. Ya kira-kira coba aja, nggak apa-apa. Sekarang 4 juta nih gaji ya. Bisa nabung berapa coba kira-kira? 500.000? 1 juta? Sebulan. 900.000. Sejuta bisa ya? Kalau ayah bisa nggak? Bisa. 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 Berapa? Kalau 4 juta misalnya? Ya, sekitar segitu. Sejuta juga. Oh, apa? Ini masih semua lagi bisa ya? Ini rumah FOMO Pak. Gimana kalau kayak gitu? Kalau diusahain bisa. Hah? Kalau diusahain bisa. Kalau diusahain itu gimana? Nabung itu di awal, bukan di akhir. Iya, kalau ditabung, cuma nanti dipakai. Nah. Kalau ada 4 juta gitu kan, saya dapat nih 4 juta kan, ditransfer ya ke rekening ya kan, sejutanya langsung ditabung. Nah lu hidup dari uang 3 juta Oh. gitu. Kalau kayak gini tuh gimana bisa beli rumah? Enggak? Hah? Nabung lagi bisa namanya. Nggak boleh. Oh, enggak. Apa sih kira-kira paling banyak kebutuhannya untuk apa? Apa kebutuhan paling banyak? Makan. Makan. Makan berapa sehari kira-kira? Pagi, siang, malam ya? 50. 50 minimum. 40.000. Ya. 40 kali 30 kan 1,5 juta. Masih ada 2,5. Terus apa lagi? Kebutuhan bulanan. Apa? Kalian? Skincare lah. Oke. Skincare? Ya. Oke. Lu nggak pakai kan? Apaan itu skincare? Sunscreen. Oh, kan tuh saya semua ya. Skincare berapa? Berapa skincare sebulan? Cuma ada yang stuck. Iya, yang biasa apa? Saya konsumsi, yang saya beli tiap bulan lah. 100.000. Itu apa aja misalnya? Sunscreen-nya doang. Sunscreen. Oh, itu kalau kayak sabun muka gitu, Iya, beda kan? beda lagi. Beda lagi. Oke, makan, skincare, apa lagi? Bensin. Bensin. Oke, bensin berapa seminggu? Bensin seminggu 25. 25. Oke, 25. Kan 25, tadi berapa makan? 1,5. Ya. Jadi 1.525.000. Skincare tadi berapa? Dan udah. 500 bulan. 500.000. Iya. Ya. 2 juta. 2 juta. Berarti kan 2 juta sama skincare ya. Makan kira-kira 2 juta kan? Tadi itu 25 seminggu ya? Bensin. Berarti sebulan dong 100. Berarti udah 2,1. Emang banyak aku 1,9. Lu cuma 1 juta. Dan lagi. Pernah dengar konsep 50, 30, 20 nggak? Pernah ping nggak di dalam. Kalau aku belum. Belum. Jadi pengelola keuangan itu bisa pakai konsep 50, 30, 20. Maksudnya dari gaji tadi 40 juta, 5 juta, 4 juta, 4 juta, 50% untuk menutupi kebutuhan. Berarti berapa? 50%, 2 juta. Nah itu untuk makan. Terus apa tadi? Bensin. Terus apa? Skincare. 2 juta. Oke, nah ya. Terus 30%-nya berarti berapa? 1,5. Itu untuk memenuhi keinginan.
Tahu nggak beda kebutuhan keinginan? Apa bedanya? Keinginan. Oh, harus tahu sih kebutuhan keinginan apa. Memang makanya Gen Z ngelola agak susah nih, nggak ngerti konsep-konsep gitu. Coba, ini konsep yang simple. Kita ngertiin. Jadi Kebutuhan itu yang harus dipenuhi. Kalau enggak nanti bisa berantakan apa-apa. Misalnya bensin tadi akhirnya cuma 20.000, terus tiba-tiba nanti apa? Pas sampai di jalan mogok, makan berapa tadi? sehari 50. 50.000 kan udah masuk setengah. Ya. Nah karena mau irit bisa sebetulnya sarapan tuh cuma 10.000. Bukan 10.000, 5.000. Tahu nggak? Bisa. beli lontong 2.000, terus beli kopi jelly drink itu karena untuk menang apa, ya kan? Oh, ini 4.000-an sekarang. Hah? Ini sekarang 4.000-an. Lontong gimana dong? Beli uang sate. Tapi kalau saatnya beda ini kan generasi ujung. Ya kan? Oh, tapi masalahnya nanti kalau makannya cuma apa tadi? Sarapan apa? Lontong sama apa? Kopi jelly drink. Nanti tiba-tiba kena sama dokter lebih mahal kan. Nah itu kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan itu sesuatu yang harus dipenuhi. Tapi kalau memenuhi kebutuhan itu nggak mahal. Cuma makan misalnya apa? Kalau sarapan kan bisa cuma pakai nasi, pakai telur ya. Tapi kalau keinginan itu sebetulnya apa ya? Bukan kebutuhan. Jadi maunya yang lebih mahal. Kayak tadi kopi. Kopi kalau kebutuhan kan cuma karena biar begadang, enggak? Biar nggak ngantuk. Bisa beli apa? Kopi, kapal api. Tapi kalau udah keinginan, lebihnya tiba-tiba mau flexing, ya kan? Nanti habis minum Starbucks tuh apa? Foto Starbucksnya nanti taruh di mana? Di Instagram. Itu kan mahal, that's keinginan. Ya, jadi 50, 30, 20 lagi. 50 untuk apa? Kebutuhan. Jadi kalau 4 juta, 2 juta untuk kebutuhan. Terus 30 untuk apa? Keinginan. 30 kali 4 berapa? 1,2. Nah 1,2 itu keinginan. Sebulan harus bisa. Ya itu bisa ke bioskop nonton, nongkrong di apa kafe juga bisa. Tapi cuma 1,2, nggak boleh lebih. Mau apa? Jalan-jalan. Nah itu keinginan. 20%-nya. Nah 50 kan berarti 2 juta. 30 tadi berapa? 1,5. Jadi kan 3,5 ya. Ya. Tadi 4 juta kan? Iya. Nah berarti 20% kali 4 juta, 2 juta untuk kebutuhan, 30% kali 4 juta berapa? 1,2 kan? Nah itu kan 3,2. Jadi saya 20%, 800.000 untuk apa? Tabung. Tapi kalau masih muda-muda kayak gini nih, belum pada nikah, nggak punya tanggungan, nggak gitu. 50% untuk kebutuhan tetap. Keinginannya jangan 30, paling banyak 20. Waduh, 20. Berarti berapa? 800 kan? 1,2-nya ditabung. Itu. Jangan lihat FOMO, keren gitu. Apalagi apa? Keinginannya gede ya, 80% ya. Terus kata uangnya kurang kan? Kalau 80% kan dari 4 juta berapa? 3,2. Tadi berapa itu? Kebutuhan 50% 2 juta kan? Ya. Jadi berapa? 3,2 plus 2 juta berapa? 5,2. Gajinya berapa? 4 juta. Nanti minusnya berapa? Nah, terus untuknya gimana? Biasanya? Nah, pinjol paling gampang. Ini cepat jawabnya. Tapi nanti kan pinjol harus bayar pinjolnya plus apa? Bunga. Kalau nggak bisa bayar bunganya makin lama makin banyak nggak? Iya. Makin banyak, namanya compounding, pemajemukan. 1 juta nih ya, harusnya bulan depan lunas gitu kan? Iya. Bunganya 1 bulan 2%, jadi berapa? 1 bulan besok harus bayar 1 juta, pokoknya bunganya 2% dari 1 juta berapa? 20.000. 1 juta 20.000, oke? Kalau bulan depan nggak bisa bayar, bulan depannya lagi kan 2% bunga tetap ya. Ya. Tapi bunga dari 1 juta, dari 1 juta 20.000. Pokok plus bunga yang bulan pertama nggak bisa bayar. Makin banyak nggak kalau nggak bisa bayar? Iya. Keinginan 80%. Ya, ya, bisa nggak kebutuhannya 40% aja, keinginannya 10%, 50%-nya tabung. Nah, keren nggak tuh? Iya nggak? Betul nggak? Iya.
Jadi kalau 4 juta, kebutuhan tadi berapa? 40%. 1,6. 10% untuk apa? Keinginan berapa? 400. Ya. Coba ulang. 1,6 plus 400 berapa? 2 juta. Jadi sisanya 4 juta dikurangi 2 juta, berapa? 2 juta kan? Tabung. Kan nanti kan kebutuhannya banyak, mau nikah. Ya kan? Nanti kan kalau nikah perlu apa? Sewa gedung, baju, makanan, tuh. Terus kalau punya duit dari mana? Minjem. Coba gitu. Gampang banget anak sekarang ya, dipikir gitu. Emang Selesainya. narik utang paling gampang, nanti pas bayar terus akhirnya nggak mau bayar ya kan, kabur. Tahu utang harus bayar, udah mati ntar di akhirat pahalanya diambil sama yang ngutangin, udah pahalanya nggak punya lagi, udah diambil apa yang mau diambil. Ya enggak. Nah kalau lebih tadi terus taruh di mana duitnya? Nah tadi kan udah 4 juta, oke lah, 100 juta ya. Iya. Taruh di mana sejutanya? 5. Di tabungan. Nah, jangan kalau cuma di tabungan itu nggak nambah duitnya. Sudah bertambah harus investasi. Beli LM. Ya kan? Kalau nggak investasi, ya. Jadi kalau 4 juta tadi cara nabung berapa? 1 juta. Kamu 1 juta, setahun berapa? 12 juta. Ya kan? Nggak nambah sebetulnya. Harus diinvestasi mumpung masih muda. Jangan kayak ada karyawan gue tuh di kantor nggak punya investasi, anaknya masuk kuliah bingung. Tahu kan siapa? Yuli. Yes, gitu loh. Apa investnya? Bisa Gitu. jangan kripto, nggak ya kripto. Kripto tuh resikonya tinggi. Reksadana. Tapi Kripto resikonya tinggi, tahu nggak resikonya? Resiko yang paling gampang tuh mikir apa yang kita inginkan itu kita nggak boleh secara aktualnya nanti. Misalnya tadi 1 juta kan sebulan ya, terus beli kripto misalnya gitu kan, oh biar nanti tahun depan jadi 30 juta, bukan 12 juta kan, atau baru 12 juta kan? Yang diinginkan berapa? Jadi 30 juta. Tapi ternyata pas tahun depan kriptonya habis-habisan. Akhirnya jalan nilainya jadi 0 ya paling gampang. Ya nggak? Nah itu resiko. Kripto resikonya tinggi. Tuh. Ya ini harus tahu. Ya kan? Kalau deposito itu rendah. Nah, mulai belajar deh investasi di saham. Karena ada sekarang. Ya. Hah? Obligasi untuk anak muda nggak cocok, untuk gue baru cocok. Karena obligasi itu memberikan pendapatannya tetap, tapi nggak sih. Tapi gue aja. Apa di situ? Dia kan saham bukan deposito. Tapi tadi di duit. Bilang kan deposito kan rendah, makanya Resikonya kira yang rendah. returnnya juga rendah. Investasi itu kalau resiko rendah, return juga rendah. Kalau kripto resikonya tinggi, tapi returnnya juga bisa tinggi gitu. Tapi kalau lagi beruntung, untungnya gede, berlipat-lipat. Tapi kalau rugi, zong habis gitu loh. Berarti ya. Oh, nah tuh ambil dulu makanannya. Ambil makanannya kita ya. Oh, nih sponsori oleh KFC. masuk. Sendoknya Ya kan? Ya. Deposito itu untuk orang tua, anak-anak muda belajar tentang saham, belajar investasi. Tapi yang benar, belajarnya jangan dari website yang abal-abal. Belajar investasi mana? Ada tuh e-learning palembang.com ya, tentang investasi. Di channel-channel YouTube-nya kalau di Salemba juga nanti mau diajarin tuh bagaimana melakukan apa? Investasi untuk apa? Gen Z, gitu kan? Nah, ini KFC pakai duit siapa nih? Hah? Nah ini KFC keinginan apa kebutuhan? Keinginan. Boleh nggak keinginan dituruti? Boleh, nggak ada yang salah. Tapi jangan terlalu menuruti apa? Keinginan. Nah, makan sambil makan selesai. Sekali sambil makan dah. Wah, bensin 4 juta nggak bisa nabung. Wah, Kayaknya nggak ada.
Apa? Berjuta ya. Karena nanti kan diperkirakan dulu. Ya kan? Nah, sorry nih nanya nih. Ayah punya tabungan nggak? Punya. Cena? Punya. Novel? Punya. Ya, kenapa punya tabungan juga? Sekarang lihat kondisi perekonomian kan masih stabil, ya nggak? Bisa kedua itu apa? Pengangguran, di PHK, itu kan? Nah, makanya harus punya dana cadangan. Kita nggak pernah tahu apa yang ke depan. Semoga perusahaan tetap apa? Maju, jadi jadi sebuah penghasilan, gitu kan? Nah, berapa dana cadangan yang harus ada? Minimal berapa? Ada yang tahu nggak? Tabungan kita paling berapa, tahu nggak? Minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Jadi kalau pengeluaran bulanannya sebulan 3 juta, berarti harus punya dana 6 kalinya loh. 18 juta minimal. Paling aman 24 kali atau 2 tahun. Oh, kenapa 6 bulan? 6 bulan itu biasanya dari sejak kalau yang sampai nggak kalau di PHK sampai nanti apa? Dapat lagi kerjaan itu biasanya rata-rata 6 bulan. Tapi itu kondisi ekonomi normal. Kita kondisi ekonomi lagi buruk nih, ya kan? Oh, ini 12 bulan. Tapi uangnya jangan di tabungan, dia tadi diinvestasikan. Cuma kalau untuk dana itu yang penting aman dulu. Nah, itu bisa tuh kalau deposito, kecil, ya kan? Nah, tapi kalau untuk deposito, misalnya deposito syariah, kan dapat bagi hasil, ya. Bagi hasilnya jangan dikeluarin, dibelanjain. Bagi hasilnya nambah pokok deposito. Ada tuh model deposito, nanti kan itu lebih bisa bank syariah misalnya. Bagi hasilnya mau dipindahin ke tabungan atau dipindahin ke atau nambah pokok deposito. Nah, pilih yang mana? Misalnya deposito ya 10 juta. Atau misalnya bagi hasil katakanlah 50.000. Oke, kalau 50.000 ya, ada 30.000. Nah, itu 30.000-nya mau ditransfer ke rekening atau mau nambahin pokok deposito? Hah? Nah, yang bagus nambahin pokok deposito, biar nanti itu juga utama terus. Karena kalau pindah ke rekening, pasti apa? Oke. Nah, yang paling bagus lagi kalau kali punya tabungan, itu punya tabungan yang nggak ada ATM-nya. Tahu nggak kenapa? Ini Hah? Amin. Bukan. Kalau tabungan punya ATM, yang sering terjadi apa? Iya. Bukan hilang kok diambil orang. Diambil sama lu sendiri nggak ada, ya kan dikit-dikit ATM, enggak. Oh, jadi nggak punya apa? ATM, yang awal itu duitnya. Apa? Apa? Bayang. Ya MNG kalau tadi arti kan bisa. Ya kan? Hamba. Oh. Nah, kalau udah punya katakanlah 12 kali dari pengeluaran bulanan, kelebihannya bisa tuh investasi yang lebih beresiko, saham. Itu lagi. Ayo kripto aja lu. Kripto aja gak tahu kan. Permain kan. Jadi nanti ke depan kebutuhan kan banyak, nikah terus punya anak, ya kan? Harus dari sekarang direncanakan. Nah, tadi orang bisa hidup berdampak atau berdampak apa berdampak? Susah, bukan kadang bukan karena nggak bisa cari duit, tapi nggak bisa ngelolanya. Duit datang 10 juta habis, gaji 10 juta habis. Ya, ada yang bilang kan, wah kalau gaji 4 juta mah nggak bisa nabung, itu kan ya. Terus gaji berapa bisa nabung? Kira-kira, ayo, coba kita 20 juta. Ntar ya, coba ya, kalau nggak bisa ngelola keuangan, gaji 20 juta juga nggak bisa nabung. Kenapa? Biasanya kalau gajinya naik, nah rekeningnya juga naik. Nah, itu makanya harus dikontrol. Jangan minumnya kopi di kafe mulu, nopal ya. Beda. Apaan lagi kadang-kadang parah lagi. Ada orang karyawan tanggal 1 sampai tanggal 10 itu minum kopi Starbucks. Kan duitnya masih banyak yang spesial ya.
Oh enggak, atau espresso atau apa gitu kan ya. Terus tanggal 11 sampai tanggal 20 nah, kopinya ganti ke poin. Nah, atau apa itu? Supermarket apa yang family mart ya kan? Ada kan? Nah. Terus tanggal 21 sampai tanggal 30 Tapi, kan tanggal 1 sampai tanggal 10 kayak espresso terus apa tadi? Starbucks terus apa lagi jadi jiwa gitu kan. Oke, tanggal 11 sampai tanggal 20 family mart, poin gitu kan ya apa gitu ya. Nah, 21 sampai 30 ngambil kopinya di pantry. Itu harus boleh misalnya ngopi yang tadi yang fancy yang agak-agak gimana itu boleh tapi apa? Ya dibatasi gitu loh. Ya nggak? Makan kayak gini keinginan ya boleh sebulan sekali, sebulan 2 kali, ya kan? Karena Gen Z susah nih. Harga rumah kan makin lama makin mahal, tabungan nggak punya. Udah gitu kadang-kadang pengeluarannya lebih gede daripada apa? Masukan penghasilannya. Terus apa tadi waktunya? Apa? Pakai apa? Pakai pinjol lagi. Ntar bayar lagi pokoknya, bayar lagi apa? Bunganya. Kalau nggak bisa dikejar-kejar kan, betul nggak? Nggak boleh. Jadi harus dihapuskan dari kalian itu pinjol. Pinjol nggak ada. Ya, bukan berarti nggak boleh ini. Dan kalau misalnya berhutang itu untuk yang sifatnya produktif. Misalnya di rumah nyicil, itu kan produk di rumah kan juga nilainya tinggi dan kita juga perlu hidup, ya kan? Kalau mau beli mobil, bisa nggak bayar cicilannya? Mobil kan cuma bukan dia aja, bayar bensinnya, betul nggak? Ya, jadi pinjol coret. Harus bisa hidup dengan gaji yang ada. Berapapun gaji harus disisihkan di awal. Tadi berapa minimal disisihkan utangnya? 20%. Dulu saya malah tabungannya 50%, kebutuhannya 40%, 10%-nya zakat infak sedekah. Ya berkah ya Pak. Keinginan nggak ada. Nggak ada keinginan. Wah sekarang kayak gitu, mau makan gitu dibeli, kayak dibeli roti nggak yang di supermarket kok saya roti segala macam kan nggak maunya roti yang ada mereknya, Toseos ya gitu pokoknya. Ya, itu boleh itu keinginan, ya kan? Bagaimana biar pengeluaran untuk makan lebih murah? masak. Nah bisa apa lo nyalain Domino gitu. Bisa bawa bekal dari rumah gitu loh. Tapi tetap ya sekarang waktu boleh makan yang bermerek. Kan juga harus apa? Istilahnya apa ya namanya? Memberikan reward kepada diri sendiri. Tapi jangan kebanyakan Pak. Untuk selama 20 juga bisa. Ntar pinjol lagi, dijual lagi. Untuk self reward pasti. Apa? Ya berkedoknya itu sekarang. Iya, self rewardnya kebanyakan. Nah ada lagi nih konser. Oh ya kan, kadang-kadang gitu kan. Dulu pernah ada orang kayak gitu. Ada dia ngefans sama satu penyanyi, kemana pun dia kalau saya didatengin sama dia. Karena gaji nggak gede juga. Akhirnya gimana nutupnya? Pinjol. Pinjolnya banyak. Dikejar-kejar sama apa? Penagih, debt collector gitu. Jangan sampai gitu. Jangan pernah mikir ya, ini pinjolnya ilegal, jadi nggak usah bayar, nggak apa, nggak ada kan gitu. Utang apa tadi dibawa mati, hati. Ya. Jadi ingat ya, minimal 50, 30, 20 kebutuhan, keinginan, saving. Jadi langsung bisa itu 4 juta dapat. 1 juta kalau bisa ditransfer ke rekening yang nggak ada ATM-nya, nggak ada m-bankingnya kalau bisa. Karena saya kan 3 juta ya kalau gimana? Iya tadi yang ada tadi apa? Yang ada rekening utamanya entah pakai dari situ. Wah, harus habis 3 juta paling maksimal. Nggak boleh lebih dari 3 juta. Nah kelebihannya tadi kalau aman sebelum
sebelum dana cadangannya itu mencukupi, taruh itu tadi deposito. Bisa dari deposito harus apa? Harus bagi hasilnya nambahin ke pokok, jangan dia apa? Jangan makan. Dan bisa juga sebelum beli emas juga boleh, logam mulia, nabung logam mulia, ya kan? Kalau bisa setiap bulan setengah gram aja kan lumayan, karena 1,9 dari 940.000 kan? Kenapa? Hah? Kenapa? Ya kenapa? Terus 8 nih, 8 itu tahu tuh yang satu. Ya kan tuh. Mas kawin. Ya, masa kadang mas perhiasan. Kalau mas perhiasan nanti kalau dijual lagi turun, karena kan ada uang untuk apa? Uang untuk produksi. Yes. Nah, misal apa logam mulia. Nah itu ada tuh pegadaian juga bisa nabung pegadaian. Tuh namanya nabung emas. Kita nggak tahu tiba-tiba nanti harganya bisa naik di 3 tahun lagi, kita kan nggak bisa tahu. Mau nabung emas digital boleh? Apa? Nabung emas digital. Ya boleh, kenapa nggak boleh? Boleh. Jangan nabung di belakang lu. Ya, udah paham belum? Jadi grupnya nih, nanti gue mau berapa? Ya. Itu patokannya. Ya, jadi kayak gitu. Direncanakan dari sekarang. Jangan dapat uang langsung habis, dapat uang langsung habis. Masa depan masih apa? Masih panjang. Ya kan, ada yang mau berumah tangga, punya anak, sekolahnya di mana, tinggalnya di mana. Ya memang sih kalau yang cewek kan nanti berharap ya ada pameran datang pakai mobil, oke lah. Bisa tahu kan, ya namanya keuntungan ya. Tapi harus siap dengan yang hal-hal yang apa? Jelek, yang itu. Ya datang ternyata kerja tahu. Tapi nggak apa kan sama-sama apa berarti usaha, aku juga harus bisa nabung, jadi nggak ada ya. Jadi kesalahan orang itu pikir baru bisa nabung kalau udah gaji tertentu, nggak bisa. Gaji naik itu keinginan juga apa naik. Kalau gaji 4 juta makan KFC-nya misalnya kok sebulan sekali. Kalau gaji 20 juta udah nggak mau KFC kan, maunya restoran yang ngomong apa tuh yang fancy gitu kan tuh, yang Instagram Apple ya lah tuh, foto-foto. Makanannya mah nggak enak sebetulnya. Beneran makan di warteg. Ya nggak? Semoga kenyang. Semoga kenyang. Memang harus berkorban. Memang orang langsung ujuk-ujuk punya duit banyak. Kecuali lu lahir dari mana? Memang orang udah old money, orang tuanya udah apa? Udah kaya kan gitu. Ya kan kamu juga. Tuh, ya. Ada lagi mau tanya nggak? Hah? Apa yang mau tanya? Mas, Cara nabung emas ya bisa nih misalnya ya, ini bukan promosi ya, bukan promosi ntar salah nih lihat gitu ya, ini cuma pengalaman pribadi aja gitu ya. Nah saya punya rekening itu di CIMB Syariah. Nah di CIMB Syariah dia kerjasama sama Pegadaian, ada nabung emas. Nah saya di situ beli emasnya. Nah itu memang setiap bulan dianggarkan di emas, misalnya ya 5 gram, 10 gram, dianggarin. Ya kalau kalian nggak setuju, dia bisa juga beli 0,1 gram juga bisa. Jadi kalau 1,9, 0,1 berapa? 19.000. Iya kan? Jadi kalau 0,1 itu berapa? 190 kan? Iya, 0,1 gram. 1 gram itu 190.000-an, 100.000-an. Ah, gitu bisa. Tuh ada tuh fisiknya bisa diambil kalau mau. Bisa dicetakin di kantor Pegadaian terdekat. Bisa. Ada kena biaya. Tapi itu lebih enak daripada bolak-balik ke Antam untuk di sana ada. Kan nggak bisa beli di Antam kan bisa beli minimal 1 gram. Ya kan? 1, berapa? 9. Ya. Jadi bisa aja beli 0,1 gram. Bisa beli 0,2 gram. Gak usah takut baru naik, yang penting punya tabungan. Ya kalau bisa beli 1 gram tiap bulan kan lumayan. Kita lihat ke tahun yang udah 12 gram. So, tabung itu tabungan ke depan. Bisa. Atau kalau mau beli fisik ya bisa beli ke Antam. Lagi tabung emas.
Apalagi pertanyaannya? Mungkin sistemnya kayak misal Kita pertama buka rekening dulu, ya buka rekening. Nanti bisa akses ke namanya autoquicks.co.id. Apa tuh? Install itu kan. Nah, ntar dari situ register. Nanti bisa kapanpun beli atau jual emasnya di sini. jadi susahnya jual beli juga. Jual beli juga, beli di situ juga bisa, jual juga Kayak bisa. misal harga emas lagi murah, kita beli di murah terus pas lagi Harga paling murah beli, udah harga mahal jual, bisa disimpan juga. Dan on time, apa real time. berarti Oh, apa? kayak trading. Ya kayak trading juga bisa, tapi kan ini sifatnya lebih baik disimpan. Nanti kalau ada kebutuhan bener, baru dijual lagi, gitu, ya kan? Nah, untuk nabung produktif, karena berharap kan harga emas agak naik, gitu. Daripada taruh mana dari situ. Cuma kalau yang puskep kan memang tiap tahun, tiap bulan harusnya nambah kan, bervariasi. Ya, kalau emas ya kalau lagi turun, makanya kalau investasi emas ya bukan cuma hari ini naik jual, enggak kan. Kalau kita beli emas itu harganya lebih mahal kalau kita jual, selisihnya kan diambil sama yang jualan gitu. Jadi kadang-kadang ya misalnya beli 1,8 ya, mungkin nanti naik ke 1,9 3 bulan lagi, bisa 6 bulan lagi. Tapi bisa juga sih sekitar bulan apa itu ya, Maret ya kalau nggak salah tuh 1 gram tuh 1,6 ya kan, sekarang 1,1790 kalau kita jual ya beda. Jadi kalau kalian mau beli emas itu harganya lebih mahal kalau lihat uang saat itu ya, spread atau tracing. Jadi misalnya nih beli emas sekarang 1 gram 1,8 ya. Tapi kalau jual juga saat itu bukan 1,840, ada yang 1,760 tergantung dari penjualnya. Jadi, nah ketika beli 1,840 terus jual dari berapa? 1,760 kan? Iya. Kan berarti kan kalau langsung jual kan rugi kan? 80, itu keuntungannya dia. Nah ntar mungkin perlu waktu 2 bulan dari 1,760 jadi 1,810 imbas kan berarti kan? Nah gitu. Tapi ada juga beli bulan Maret waktu itu, April harga jualnya udah lebih tinggi daripada harga beli dulu. Nah itu kondisi tertentu lah, itu apa ya? Entah tarif kalau nggak salah. Apa? Cina ini enggak. Ya itu tarif. Nah itu. Ya lumayan coba tuh. Berapa bayangin nggak? Setiap bulan 1 gram. 5 tahun lagi nikah kan berarti udah 60 gram. Ya nggak? Waktu beli 1,8. 5 tahun lagi kita mungkin akan 2,5. Ya kan? Untung berapa? 700.000 kali 6, 700.000 kali 60 berapa? 42 juta. Ya kan? Nah, jam 5 tutup dulu, terus lagi lagi, oke?